Selamat sore teman-teman semuanya. Yang udah gabung, boleh banget nih kasih komentar dari daerah mana aja nih yang menyaksikan Instagram Live perdana Negarawan Talks pada sore hari ini. Oke, perkenalkan saya Hesih Permawati. Saya akan membersamai teman-teman semuanya pada 1 jam ke depan. Insya Allah kita akan membahas tentang topik yang mungkin sangat ditunggu-tunggu nih oleh para pejuang CPNS 2021. Teman-teman pastinya udah nggak sabar nih ya mau berbincang-bincang dengan narasumber kita yang keren-keren banget dari berbagai macam instansi ya. Dan hari ini kita akan mengulik lebih jauh gitu bagaimana tips dan trik strateginya untuk sukses dalam penerimaan CPNS. Oke, udah ada yang kasih komentar nih, ada yang dari Bekasi. Oke, yang lain boleh dong kasih komentar dari daerah mana aja, domisilinya sekarang. Sembari kita menunggu teman-teman yang lainnya untuk join. Oke, ada yang dari Bekasi juga ya. Oke, ada Mas Arya, ada Mbak atau Mas nih. Mbak Prof. Laiha ya. Halo Kak, selamat sore. Baik teman-teman, selama 1 jam ke depan sesuai yang sudah dijanjikan kita akan membahas tentang bagaimana sih cara atau strategi agar bisa sukses dalam seleksi CPNS 2021. Nah, bagi teman-teman semua yang udah nggak sabar, sebentar lagi kita akan segera menginvite ya narasumber kita agar bergabung ke Negarawan Talk sore hari ini. Baik, sembari menunggu yang lain juga, sebagai informasi juga nih, teman-teman di sini mungkin masih banyak yang penasaran gitu ya, Negarawan Talks itu apa sih gitu. Komunitas negarawan itu apa sih gitu. Nah, Negarawan Talks ini sendiri insya Allah akan dilaksanakan secara rutin ya ke depannya dengan tema yang menarik tentunya yang akan kita kupas yang dikemas dalam bentuk Instagram Live ataupun mungkin podcast. Nah, teman-teman ikuti terus Instagram kita sehingga bisa mendapatkan update terbaru kegiatan kita ke depannya. Nah, untuk negarawan itu sendiri, ini komunitasnya cukup baru ya teman-teman ya. Jadi kita berupaya sebagai komunitas baru tentunya ingin memberikan program-program terbaik gitu untuk teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman penasaran nih apa sih komunitas negarawan itu? Nah, komunitas negarawan ini adalah perkumpulan alumni dari program ASN Academy yang terdiri dari ASN lintas instansi pusat dan daerah dengan satu semangat yakni mewujudkan kolaborasi ide dan gagasan untuk mewujudkan reformasi dan transformasi birokrasi di masa depan serta membentuk calon-calon pemimpin Indonesia Emas 2045. Jadi jelas ya visi, misi, dan tujuannya dan ke depan insya Allah akan banyak sekali program-program keren yang akan kami hadirkan untuk teman-teman semuanya. Oke, sepertinya narasumber kita juga udah bergabung ya. Kita invite saja ya teman-teman. Oke. Halo Kak Rahma. Halo Mbak Esi, Mbak Ara. Halo, Mbak Esti. Sore hari ini cerah-cerah banget nih Wow, wajahnya nih.
Iya, soalnya menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Biar nggak kalah sama Mbak Esi nih iya dong. yang Ya udah Bara. banyak kan. Yoi. Mari kerahkan Bara. Kayaknya masih Mbak Kesa masih belum gabung ya. Tadi udah sih Sebentar, kayaknya. kita coba lagi untuk invite. Oke, sembari menunggu Mbak Kesa, aku mau dengar nih kegiatan teman-teman nih dari Mbak Ara, Mbak Rahma, udah gabung nih Mbak Kesa. Dan Mbak Kesa juga selama PPKM ini ngerjain apa aja sih? Pastinya mungkin bingung ya karena harus di rumah aja gitu. Gimana sih teman-teman mengisi waktu luang selama PPKM ini dan kondisinya sekarang seperti apa gitu? Dimulai dari siapa dulu nih, Mbak? Ya nih, coba dulu nih. Dari siapa aja deh? Dari Mbak Rama boleh deh yang pertama kali gabung nih. Oke. Ngapain ya PPKM? Sebenarnya kan kita udah pernah PPKM ya di tahun waktu kita pertama dulu tahun 2020. Justru kalau PPKM kayaknya lebih banyak kerjaan sih Mbak karena border antara waktu kerja dan apa namanya break time itu malah lebih nggak terlihat gitu. Jadi malah ya Iya, makin banyak gitu. Cuma mungkin agak lebih apa namanya bisa ngerjain pekerjaan rumah gitu. Jadi bisa disambi-sambi lah. Alhamdulillah lancar. alhamdulillah. Gimana nih yang lain Mbak Kesa? Kabarnya baik ya? Mbak Ra juga Sama-sama dulu. baik. Insya Allah PPKM ini tidak membuat kita berhenti untuk mengerjakan hal-hal yang positif ya teman-teman. Tentunya kita tetap produktif meskipun di rumah aja. Nah, kayaknya yang gabung udah cukup banyak nih. Mbak Ara, Mbak Rahma, Mbak Kesa udah 19 orang nih. Kalau kita Alhamdulillah. lihat ya yang udah live gitu dari Instagram Live sore hari ini. Jadi kita hari ini mau mengupas tentang apa sih? Uh, Teman-teman juga udah tahu lah ya, di posternya udah jelas banget. Kita akan mengulik tentang tips seleksi masuk CPNS, utamanya bagi pejuang CPNS 2021. Tentunya udah nggak sabar nih mendengarkan cerita dari Mbak Rahma, Mbak Kesa, dan Mbak Ara gitu ya. Boleh dong kenalin diri dulu gitu. Mbak Rahma, Mbak Ara, Mbak Kesa, instansinya dari mana gitu, dan sekarang menjabat di posisi apa gitu. Dari Mbak Rahma aja gitu. Oke. Laku lagi. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Rahma Devi Kusumaning Putri, boleh dipanggil Rahma. Saya salah satu anggota dari komunitas negarawan yang baru bergabung tahun ini juga, ASN Akademi 2. Nah, pada saat sekarang ini saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian Negara yang di kantornya di kantor pusat Jakarta Timur. Nah, jabatan pada saat ini adalah sebagai statistisi ahli pertama dan saya masuk sebagai PNS sebagai ASN di tahun 2019. Gitu. Itu dulu mungkin pembukaannya. Oke. Terima kasih Mbak Rahma. Mbak Kesa deh. Next. Kenalan dulu nih Mbak. Teman-temannya boleh disapa nih. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Kesa Tantia, biasa dipanggil Kesa. Saya juga anggota dari komunitas negarawan. Kalau Mbak Rahma dari ASN Akademi 2, saya dari ASN Akademi 1. Terus sekarang jabatnya sebagai analis rencana program dan anggaran di Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saya juga tesnya 2018, diangkat jadi CPNS-nya 2019. Salam kenal semuanya. Oke, makasih Mbak Kesa. Next, Mbak Ara nih yang satu instansi dengan saya nih. Lalu disapa dulu teman-temannya, udah nggak sabar nih pastinya ngasih pertanyaan-pertanyaan gitu ya sama narasumber kita yang kece sore hari ini. Halo semua. Halo semua, apa kabar? Boleh dijawab di kolom komentar ya, kabar weekend kalian. Kenalin, aku Ara dari Kemendikbudristek sama kayak Mbak Hesi. Awalnya kita nggak saudaraan, terus karena ada merger kementerian jadi saudaraan ya Mbak ya.
Sekarang jadi analis kebijakan, tepatnya di Sekretariat Jenderalnya di bawah Pusat Penguatan Karakter. Doain ya, semoga berkarakter gitu. Doain. Amin. Aku masuknya di tahun 2017, tes yang tahun 2017 nih. Tapi kayaknya kalau usia kayaknya kita sama lah ya Mbak. Sama lah. Insya Allah sepantaran lah ya. Insya Allah Beda sepantaran lah ya, tahun itu nggak meskipun masalah ya. ya, meskipun tesnya agak tua dikit, tapi insya Allah sama-sama muda lah ya. Amin. Amin ya Allah. Kita masuk ke pertanyaan nih Mbak, karena kayaknya udah mulai rame nih di kolom komentar ya, udah banyak yang menyapa juga nih. Ada Mbak Lilis, ada Mas Junius Ziko juga ya. Halo Mas, sudah gabung juga nih. Oke, pertanyaan yang pertama untuk Mbak Ara nih. Mbak Ara sendiri selama proses seleksi CPNS itu udah berapa kali tes sih? Berapa kali percobaan gitu? Apakah langsung lulus ketika mendaftar gitu? Oke, thank you Mbak Atau Esti. mungkin harus berdarah-darah dulu gitu? Oke. Thank you Mbak Esti. Kalau sebenarnya kalau aku yakin ya teman-teman di sini kebanyakan gitu ya, kecuali yang benar-benar born to be lucky gitu ya. Meskipun tesnya cuma sekali pun aku yakin pasti berdarah-darah, wes. Boleh kasih jempol ya buat yang sepakat. Terus kalau semuanya ditanya, nah ini Mbak Esti, jadi banyak teman-teman yang nggak tahu kalau sebenarnya teman-teman tuh ngiranya aku tes cuma sekali dan langsung lolos ya. Jadi teman-teman aku tuh tesnya 2 kali sebenarnya gitu. Jadi di tahun 2017 itu yang pertama kali buka itu Kemenkumham. Jadi waktu itu Kemenkumham tuh buka termasuk banyak, mungkin karena piloting gitu ya pertama kali kayak mungkin nyoba sistem juga. Nah di Kemenkumham itu aku tes di Semarang tuh waktu itu aku belajar 2 pekan lah full belajar, terus keluar tuh nilainya 366. Aku inget banget tuh 366, terus kayak udah kayak kepedean dalam hati, yes gue lolos passing grade gitu kan. Terus kayak aku foto lah gitu kan, aku foto terus di mobil ketemu mama, gimana Mbak lolos passing grade sih mah, jawabku dengan pede waktu itu. Terus pas lihat telegram, loh kok nilainya tinggi-tinggi tuh. Nah ternyata gitu kan yang lolos ke SKB tuh minimal 384 kalau nggak salah, ya udah kan berarti nggak lolos tuh. Nah terus setelah selang 3 bulan kayaknya buka lagi yang banyak kementerian lembaga. Pasti kalau teman-teman yang 2017 pernah tes pasti inget ya. Dan itu aku daftar, kemudian barulah itu daftar di Kemendikbud ini Mbak Hesi gitu. Terus jadinya kan kok 3 bulan sih nggak nyampe kok. Pokoknya aku akhirnya cuma belajarnya itu mungkin di rentang 1 sampai 2 bulan lah gitu. Belajarlah itu terus terus belajar di 1,5 bulan itu ya kurang lebih kalau ditanya belajarnya kayak gimana. Jadi karena waktu itu aku fresh graduate, alhamdulillah ya itu privilege ya buat teman-teman yang fresh graduate. Jadi benar-benar bisa fokus buat belajar dari habis subuh gitu kan sampai mau tidur itu benar-benar full belajar. Bahkan di rumah tuh kayak sama mamah tuh nggak usah nyapu Mbak, udah belajar aja gitu. Jadi kayak kemana-mana tuh bawa buku, iya bawa undang-undang dasar gitu. Iya, jadi buat teman-teman yang sekarang fresh graduate, saranku manfaatin privilege itu. Nah, buat teman-teman yang nggak fresh graduate, ingat ada orang-orang kayak aku. Jadi jangan ini, maksudnya kayak wah itu bener-bener sih Mbak sih sampai kadang ke bawah tidur gitu. Kadang aku sambil tidur kayak berasa ngerjain itu loh deret gitu-gitu. Kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah terus keluar dengan nilai 380. 380 itu nomor 3 waktu SKD. Terus tapi habis SKB jadi nomor 2. Gitu Mbak Esi. Jadi singkat cerita terus I'm here di Kemendikbud gitu. Oke, luar biasa nih Mbak Ara nih. 366 tuh menurut aku tinggi ya. Luar biasa banget, ternyata di atas langit masih ada langit lagi ya. Ada yang lebih tinggi lagi gitu dari Mbak Ara, luar biasa gitu. Itu udah amazing banget sih kalau menurutku ya. Karena setiap orang mungkin punya cerita berjuang yang beda-beda ya. Kalau di zamannya aku itu ya mungkin ada cerita keunikan sendiri ya. 2018 itu kayaknya TKP-nya beda sendiri lah ya. Kayaknya pakai gitu Mbak Rama. Kalau ada temen aku mungkin yang TKP-nya rendah bilang, akhlak aku rendah apa ya gitu. Padahal ya nggak ada hubungannya. Iya, kayak nggak berbudi gitu ya rasanya gitu. Ini orang yang seperti apa yang dicari gitu ya. Itu menarik banget sih untuk kita kupas sore hari ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Ra, keren banget ya.
ceritanya, dan alhamdulillah ternyata berjodohnya di Kemendikbudristek ya ternyata. Nggak apa-apa Mbak. Kalau nggak kayak gitu kita nggak bakalan ketemu Mbak. Yuk, Kalau iya, dapetnya di iya. Kemenkumham sama saya. Dan aku happy banget sih di Kemendikbud. Oke, Iya. lanjut. alhamdulillah Tapi ya Mbak. Kemenkumham juga bagus. Lip service. Oke, oke Mbak. Oke, kita ke Mbak Rahma nih. Dari Badan Kepegawaian Negara nih Mbak. Kayaknya udah banyak nih teman-teman yang mau bertanya nih. Kayaknya Ada pressure orang sih ya ini. BKN-nya juga loh. Hal Gimana, yang Mbak? harus dipertimbangkan dalam memilih jabatan dan instansi Mbak. Karena saya juga dulu kayaknya ya asal-asalan gitu ya memilih instansi sama jabatan ya, karena memang ya balik lagi kita kan punya cerita yang berbeda-beda ya dalam melamar suatu instansi gitu ya, karena mungkin ada yang keinginannya sendiri gitu, ada yang mungkin diminta oleh orang tua, dorongan dari orang tua gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Rahma sendiri, pertimbangannya apa aja nih Mbak, supaya kita bisa tepat gitu memilih suatu jabatan atau formasi gitu? Oke, kasih pertanyaan Mbak Esti, saya bantu jawab ya. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya. Masing-masing orang pasti memiliki preferensi sendiri, pilihan masing-masing gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut saya harus dipertimbangkan oleh teman-teman sebelum daftar CPNS. Karena kalau sekarang kan ada P3K, berarti saya menyebutkan CASN gitu. Nah, yang pertama harus dipertimbangkan mungkin kalau diri saya pribadi adalah lokasi dari instansinya. Teman-teman ini pengen lokasi instansi yang dekat dengan domisili teman-teman, ataukah yang pengen lebih dekat dengan domisili orang tua supaya lebih enak nih pulang kampungnya gitu. Atau yang mana aja deh, Rahma, yang penting aku keterima aja jadi ASN gitu. Kan ada yang seperti itu juga. Cuma kalau menurut saya pribadi, pertimbangannya pada saat memilih jabatan, memilih instansi adalah lokasinya bisa terjangkau dengan moda transportasi untuk bisa pulang ke rumah orang tua gitu ya. Karena kita udah gede, pasti kalau udah kerja susah pulangnya. Gimana kalau misal di luar Jawa gitu? Karena kebetulan saya domisilinya di Jawa, maka saya memilih instansi yang masih bisa terjangkau gitu. Nah, jadi kalau misal kita sudah mengerucutkan instansinya, ini lebih mudah nih mengeliminasi instansi-instansi yang tidak diinginkan oleh teman-teman gitu. Jadi lebih mengerucutkan pilihannya gitu. Nah, yang kedua adalah jumlah formasinya. Ini juga menjadi pertimbangan. Kalau di zaman kita 2019 kemarin, dulu kan masih ada kolom ini ya, kuota pada saat ini sudah berapa pendaftar gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan kita udah blind competition nih, udah kayak The Voice Indonesia yang nggak ngerti siapa gimana yang nyanyi gitu. Sama dengan kita seleksi sekarang ini juga sama, blind competition. Kita juga nggak tahu saingan kita siapa, udah berapa, dengan background pendidikan seperti apa gitu kan. Karena mungkin ada beberapa formasi yang membuka untuk lebih dari satu jabatan gitu. Nah, coba kalau misal jumlah formasi ini kita bandingkan antara satu instansi dengan instansi yang lain yang mensyaratkan educational background sama kayak kita. Kalau misalnya di BKN pada saat saya dulu, karena saya berarti lingkupnya Jawa ya. Nah, saya coba cari instansi-instansi di lingkup Pulau Jawa yang membuka jabatan sesuai background pendidikan saya. Nah, kemudian coba kita bandingkan. Kalau misalnya ada satu instansi yang dulu tuh BPS buka banyak banget, hampir ratusan. Nah, kalau misal ratusan nih pasti yang daftar juga banyak gitu. Nah, berarti saingan kita juga akan lebih banyak. Tapi mungkin ada juga instansi yang hanya membuka satu kursi atau satu kuota gitu. Kalau misalnya saya dulu lebih memilih formasi yang di tengah-tengahnya, nilai mediannya nggak terlalu kecil, tapi juga nggak terlalu besar. Kalau misal terlalu kecil kan cuma ada dua peluang antara gagal atau misal lulus gitu. Nah, tapi kalau misalnya dulu BKN ada 3 kursi gitu. Jadi kalau misalnya pun saya bisa peringkat 3 di SKD, masih ada peluang untuk ikut ke SKB-nya gitu. 3 kali 3 formasi, berarti ada 9 kursi untuk ke SKB gitu. Jadi menurut saya mungkin teman-teman bisa menggunakan strategi ini, nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar ya. Tapi ada juga teman-teman saya yang di BKN atau juga di instansi lain yang ngambil formasi yang membutuhkan hanya 1 kursi gitu. Ini pilihan untuk teman-teman masing-masing gitu. Tapi kalau untuk saya ambil nilai tengah. Kemudian
Yang ketiga adalah teman-teman udah ada gambaran tentang tugas dan fungsi organisasi. Coba ulik lah itu website instansinya, last event yang ngapain. Jadi supaya teman-teman ada gambaran nih instansinya ngapain aja. Kemudian hubungkan dengan jabatan yang akan teman-teman lamar. Dan kira-kira berhubungan nggak sih kalau misalnya aku dulu selama kuliah atau experience-nya ada hubungannya atau enggak dengan tugas dan visi misi dari organisasi itu. Kalau misal dulu saya berpikirnya BKN berarti untuk rekrutmen pegawai pemerintah gitu. Berarti di sini saya ikut serta dalam memberikan lowongan pekerjaan, membantu orang-orang lain di Indonesia dalam hal memberikan mereka pekerjaan gitu. Jadi kayak saya ngambilnya di situ, berarti ada peran positifnya nih instansi, tapi di situ juga ada hubungannya statistik. Kebetulan saya jurusan statistik untuk mengolah data kepegawaiannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini mungkin ada beberapa teman-teman yang mempertimbangkan gaji dan tunjangan kinerja gitu. Ini agak-agak sensitif sih sebenarnya untuk dibahas, tapi mungkin perlu teman-teman tahu bahwa gaji untuk setiap pegawai di Indonesia itu sama. Nah, kebetulan saya dari BKN ya. Saya bisa mengatakan ini, gaji untuk setiap PNS di Indonesia itu sama. Yang membedakan adalah kelas jabatannya atau golongan ruangnya. Misal teman-teman yang sarjana baru masuk, golongannya adalah 3A. Nah, 3A ini, kalau nggak salah di peraturan PP 15 tahun 2020, sudah ditentukan untuk golongan 3A, gajinya tuh berapa gitu. Jadi sama untuk seluruh Indonesia. Lalu yang membedakan apa, Rahma? Yang membedakan adalah tunjangan kinerjanya berdasarkan kinerja masing-masing pegawai. Nah, tunjangan kinerja ini juga beda-beda untuk instansi pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah. Mungkin ada beberapa kementerian atau LPNK, baik tipe ABC, yang memiliki tunjangan kinerja yang berbeda-beda. Begitu juga dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mungkin dipengaruhi oleh APBD-nya, pemasukannya. Adakah sektor pariwisata yang mendongkrak nilai pendapatan dari instansi daerah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu berapa sih besaran tunjangan kinerja di BKN atau di Kemendikbud atau di Kementerian Investasi, itu bisa mengulik sendiri di Google, banyak banget gitu. Itu mungkin beberapa pertimbangan untuk memilih jabatan dan instansi dari saya, Mbak Hasi. Versi Rahma ya, mungkin jadi nggak bisa menyalahkan apabila kita ada perbedaan pendapat gitu. Saya dengarnya sampai amazed banget nih, Mbak Rahma. Lengkap, komprehensif banget jawabannya loh. Zamannya saya ya, kayaknya Instagram Live yang kayak gini yang membahas tentang apa sih yang jadi pertimbangan kita memilih formasi, memilih instansi, itu kayaknya program-program kayak gini nih masih jarang ya. Jadi kayak ya mengambil formasi itu ya sesuai dengan analisis pertimbangan kita aja gitu. Jadi pendapat dari yang sudah berpengalaman itu masih sulit gitu untuk kita akses gitu. Makanya teman-teman di sini rugi banget kalau misalkan nggak nanya nih, udah ada narasumber yang kece-kece banget gitu. Makasih Mbak Rama, jawabannya komprehensif banget. Sama-sama Mbak Esi, semoga membantu ya. Nggak galau lagi milih formasi. Oke, pertanyaan selanjutnya ke Mbak Kesa nih, yang kayaknya kita seangkatan ya Mbak, masuk CPNS-nya gitu 2018, diangkat jadi CPNS-nya 2019 ya Mbak. Nah, kalau dari Mbak Kesa sendiri nih, ada nggak sih tips dan trik gitu agar bisa lolos dalam seleksi administrasi ini? Karena seperti yang kita tahu, ya administrasi ini kan adalah kuncinya ya, pembukanya gitu lah sebelum kita masuk ke SKB, kita masuk ke wawancara. Kalau kita nggak lulus tahap administrasi ya percuma gitu. Dan mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan dan harus dihindari gitu oleh calon pelamar yang saat ini mungkin sedang berjuang gitu. Oke, silakan Mbak Kesa. Ya, oke, terima kasih jawabannya Mbak Esi. Sebenarnya seleksi administrasi itu paling, tapi sekaligus paling tricky ya, kalau menurut saya pribadi. Karena sebenarnya kenapa saya bilang paling mudah? Karena selama kita mengikuti ketentuan yang sudah tercantum di pengumuman, itu pasti lolos. Nggak mungkin nggak lolos. Kalaupun kita nggak lolos, kita bisa menyanggah gitu kan, di BKN disediain masa sanggah ya kalau nggak.
Yang penting kita sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kuncinya tuh cuma satu, yaitu baca. Baca pengumuman dari BKN, tuh baca, buka-buka webnya, web apa sekarang namanya SSC ASN ya kalau nggak SSC salah. ASN. Itu buka webnya SSC udah lengkap banget tuh petunjuknya, mulai dari petunjuk pendaftaran, FAQ, terus help center, formasi dan lain sebagainya itu udah lengkap banget. Terus baca juga pengumuman dari instansinya, karena kan tiap instansi itu beda-beda ya persyaratannya. Contohnya nih, kalau di Kementerian saya, di Kementerian Investasi BKPM, syaratnya itu lebih dari 450. Berarti, sedangkan di tahun-tahun sebelumnya itu syaratnya lebih dari sama dengan. Nah, itu berbeda ya, lebih dari dan lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan kan, berarti kita punya TOEFL 450 masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya lebih dari, nggak bisa. Jadi minimal misal 453 kalau nggak salah ya, paling bentuknya. Itu syaratnya kayak gitu. Terus sekarang materai yang itu materai 10.000. Nah, kalau misalnya teman-teman pakainya 6.000 aja, itu udah salah tuh. Nah, mungkin juga di sekarang Quiet tricky ya. apa ya? Oh ya tahun-tahun kemarin 6.000, ternyata diupdate 10.000 karena kita nggak update baca pengumuman, akhirnya ya udah gitu. Gagalnya cuma gara-gara materai doang. Artinya lagi tanda tangan nih, tanda tangan pernyataan, surat pernyataan atau surat lamaran. Wajib pakai tinta biru. Tapi karena kita nggak ngebaca pengumuman dengan baik, kita tanda tangan pakai tinta hitam. Kita mau itu nggak bisa. Sesimpel. Kayak gitu. Ya itu kuncinya itu baca pengumuman, terus juga ikutin apa ya berita update dari BKN, ya BKN ya kalau nggak salah, BKN sama instansi yang terkait. Biasanya tuh tiap instansi punya medsosnya sendiri tuh, mereka yang khusus CPNS, entah itu di Twitter, kalau misalnya ada apa-apa atau teman-teman nggak yakin, itu silakan tanya, kita dijawab kok, meskipun mungkin nggak langsung. Terus juga bisa juga manfaatin grup-grup Telegram atau ikut mentoring yang emang menyediakan gimana sih membimbing kita untuk supaya seleksi administrasi itu benar gitu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kalau kayak di grup Telegram atau WhatsApp biasanya udah ada pelamar-pelamar yang sebutnya udah bertanya gitu. Jadi kita nggak perlu tanya nih, tinggal cari aja gitu. Atau misal di Instagram gitu, lihat aja. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya tuh diulang-ulang aja. Kita bisa nyari gitu. Kalau misalnya emang nggak mau tanya langsung ke instansinya. Nah, terus juga yang paling penting banget itu pastikan yang kita lamar itu sesuai dengan pendidikan kita, kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang formasi yang dibutuhin. Jadi misal nih contohnya, itu penting banget karena kayak gini, saya itu S1 teknik biomedis ya. Waktu 2018 itu kita ada yang jadi ternyata yang dimaksud dengan S1 teknik itu adalah yang punya gelar sarjana teknik. Jadi misal teman punya S1-nya S1 teknik pertanian gitu gelarnya, tapi sarjana teknik pertanian SMP gitu, itu kan sarjana tekniknya itu nggak bisa daftar. Nah, jadi kalau misalnya apalagi misalnya formasi yang umum kayak S1 kesehatan, S1 pendidikan, coba dipastikan lagi instansinya apakah menerima jurusan kita gitu. Jangan tapi cuma gara-gara itu doang. Ini kita udah bener nih, berkasnya udah bener, persyaratannya udah lengkap, sampai surat kesehatan dan lain sebagainya udah diupload, cuma gara-gara pendidikan doang gagal gitu. Mau nyangka juga nggak bisa, dia kan tidak sesuai kebutuhan. Gitu sih. Ya. Insya Allah seperti itu. Poinnya harus jeli dan teliti ya, Mbak Kesa ya. Jadi kalaupun misalkan nih kita kurang materai aja nih, ya bisa jadi gugur gitu di tahap administrasi. Makanya teman-teman di sini yang akan mengikuti seleksi CPNS 2021, please baca ya, harus rajin-rajin membaca, dan kepo itu penting sih. Ya nggak sih? Kalau nggak kepo ya mungkin akan ada informasi yang terlewat gitu ya. Sayang banget baru di tahap administrasi udah gugur gitu loh, gara-gara kita kurang membaca gitu. Oke, makasih Mbak Kesa. Kita ke Mbak Ara nih. Kalau Mbak Ara sendiri nih, Mbak Ara kan di Kemdikbudristek ya. Kalau Mbak Rama BKN, Mbak Kesa di Kementerian Investasi. Nah, kalian bisa cerita nggak sih tahapan seleksi apa aja yang sudah kalian lewati gitu? Mungkin ya berbeda kan tiap instansi gitu. Mungkin bisa dari Mbak Ara dulu deh. Tahapan seleksi yang dilewatin gitu di Kemdikbudristek. Thank you Mbak Esi. Jadi uniknya tahapan seleksi CPNS itu menurut aku ya salah satu uniknya adalah satu, dia beda instansi beda. Dua, dia beda tahun beda.
event satu instansi gitu kan. Jadi kayak aku tahun 2017 gitu kan. Nanti sama Mbak Hesi yang 2019 tuh akan beda karena kemana aku juga habis ngewawancarain temen yang dari 2019 gitu. Kalau aku di case-nya di tahun 2017 itu kita SKD biasa, administrasi biasa, terus SKD biasa, terus SKB. Nah, SKB-nya ini kita nggak ada wawancara gitu. Jadi SKB pun soalnya nanti bisa berubah-ubah ya Mbak ya dari tahun ke tahun, nanti bisa dibandingin sama teman-teman. Kayak waktu aku SKB-nya itu kan kita kan SKB nggak ada bayangan ya itu 2017 tuh apaan nih, tanya siapa nggak tahu juga gitu kan, first time gitu kan. Jadi kayak wah aku mempelajari apalah itu teori-teori psikologi bla 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 itu gitu. Ternyata yang keluar tuh dia itu kayak TIU lanjutan gitu. Jadi TIU tapi lebih susah gitu. Yang kayak ketika ngerjain, nah ini sombongan kedua sih, jadi langsung ditegur. Soalnya tuh 40 waktu itu. Soalnya 40 terus waktu aku ngerjain tuh kayak salah gitu. Kayak wah aku tertakdir untuk jadi PNS nih gitu. Oke, aku udah ngerjain dengan PD tuh keluar-keluar gitu kan itu langsung keluar tuh nilainya yang bener berapa gitu kan, berapa nomor yang bener gitu, dan aku tuh cuma bener nggak ada 15 kayaknya. Dari 40 loh nggak ada 15, aku udah kayak makanya jadi orang jangan sombong gitu. Jadi buat teman-teman ya yang sekiranya merasa cukup pintar gitu, tetap belajar ya teman-teman. Terus habis itu tapi alhamdulillahnya gitu kan waktu keluar ternyata emang saking susahnya itu nilainya banyak yang lebih rendah gitu. Jadi qadarullah bisa terima gitu kan. Nah, kalau selain itu ada tes kayak selain TUU-nya ada tes tentang IC-nya gitu Mbak. Jadi studi kasus gitu kita ngetik. Jika di kantor Anda terjadi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Kayak gitu. Nah, yang studi kasus itulah yang gak langsung keluar. Jadi kita harus nunggu gitu. Tapi pun aku kemarin habis ngewawancarain beberapa orang ya, kayak Bappenas, Kemenkeu, ini ada Salim, halo Salim, narasumber ini tuh yang sering jadi narasumberku. Ada Kemenkeu atau Kemendikbud yang 2019, kayak gitu pun mereka ada yang katanya wawancara, dan kalau wawancara itulah yang nanti akan diceritain kakak-kakak yang lain lah lebih lanjut keunikan pertanyaan-pertanyaan wawancara itu ternyata beragam banget gitu, dari yang make sense sampai nggak make sense. Udah makan gitu belum gitu ya? Gitu Mbak Hesi. Itu versi ceritanya Mbak Ara ya, karena tiap instansi bisa beda ya Mbak ya. Bener, tiap beda tahun juga bisa tahun. beda. Betul, ya. Bener banget. Kalau dari Mbak Rahma nih, singkat aja Mbak gitu, tahapan yang dilewati, tahapan seleksi yang dilewati apa aja kalau di PKN nih Mbak? Nanti Mbak Kesa ya selanjutnya. Oke. Kira Mbak Ara aja. Ini. Singkat aja sih Mbak, singkat aja biar teman-teman ada gambaran gitu. Oke. Yang sama kayak yang instansi lain, SKD, SKB, SKD-nya juga ada TU, TIWK, dan TKP, kemudian SKB-nya kalau di BKN, kayaknya tahun ini sama dengan tahunnya saya, kemarin dilihat di pengumumannya ada satu yang beda. Kalau di tahun saya itu ada psikometri, ini nggak jauh beda sama soal TIU, kemudian yang kedua ada seleksi kompetensi bidangnya sesuai dengan formasi yang dilamar teman-teman dan juga educational background dari teman-teman sendiri. Kemudian yang ketiga adalah seleksi wawancara gitu. Seleksi wawancara ini mungkin seleksi sama nanti dijawab ya kalau itu. Ya, ada seleksi wawancaranya psikometri sama itu apa tadi namanya Mbak? Malah jadi bingung, SKB statistik ya, soal-soal statistiknya gitu. Jadi teman-teman mungkin harus memperkuat di bagian yang statistiknya, karena psikometri pasti ini sudah banyak yang sudah latihan lah dari TUU, kemudian yang wawancara juga. Nah, juga yang perlu diingat oleh teman-teman bahwa SKB ini kan bobotnya adalah 60% ya proporsinya, sedangkan SKD 40%. Jadi jangan lengah ketika kita sudah lolos SKD karena masih ada nih obstacle selanjutnya nih, Mas, yang bobotnya lebih besar gitu. Jadi dibaca pengumumannya, kira-kira SKB-nya nanti di instansi yang saya lamar ada apa aja ya, misalnya untuk wawancaranya apa aja yang akan kira-kira ditanyakan, kemudian untuk SKB-nya kira-kira di jabatan ini dibaca juga tugas pokok dan fungsi, kemudian relatekan dengan visi misi organisasi, kemudian relatekan juga dengan pelajaran-pelajaran semasa teman-teman kuliah dulu gitu. Kira-kira kontribusi apa yang bisa dibawa? Gitu aja Mas. Oke. Kalau BKPM kayaknya kurang lebih sama ya Mbak ya tahapannya, atau ada perbedaan gitu, singkat aja.
Kalau ada bedanya, Kalau bedanya di mana gitu? Seksi. dari 2017 sampai yang tahun ini kalau nggak salah masih sama sih SKB-nya psikotes, TPA, terus potensi akademik sama wawancara. Wawancaranya 2 kali sama psikolog sama pejabat eselon. Jadi mungkin materi teksnya aja kali yang beda, tapi kalau secara umum dari tahun ke tahun sama. Kalau di BKPM. Kurang lebih tahapannya mirip-mirip lah ya, Mbak ya. Mungkin di substansi soal SKB-nya mungkin beda-beda ya, tergantung formasi yang kita lamar ya. Nah, Benar. pertanyaan selanjutnya Mbak Rahma nih. Tips lolos seleksi kompetensi dasar nih Mbak, versi Mbak Rahma nih. Karena tiap orang mungkin ya punya ceritanya sendiri dan mungkin beda-beda ya. Kalau Mbak Iya. Rahma sendiri tipsnya gimana nih? Pasti teman-teman udah nggak sabar nih mendengarkan tips dari Mbak Rahma agar sukses gitu dalam SKD ini. Wow, berat sebenarnya pertanyaannya. Kayak, kamu gimana caranya supaya aku bisa lolos? Nggak, bercanda. Oke, teman-teman, tipsnya adalah yang Dan pertama. lolos ya, Pak. Iya, kayak harus menjamin lolos gitu. Oke, teman-teman, saya mau minta waktunya untuk menjelaskan ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu tipe atau jenis soal dari seleksi kompetensi dasar itu sendiri ya. Dari waktu ke waktu nih nggak berbeda. Yang pertama ada tes intelijensi umum, kemudian yang kedua ada tes wawasan kebangsaan, kemudian yang terakhir ada tes karakteristik pribadi gitu. Nah, pada saat ini seperti yang kita tahu, belum ada pengumuman ya terkait dengan passing grade untuk masing-masing jenis soal gitu. Nanti ini akan insya Allah akan dikeluarkan melalui Permenpan, mungkin sekarang masih dirumuskan gitu. Jadi gimana nanti Rahma kalau misalnya aku belajar nggak ada batasan nilainya gitu, jadi aku nggak tahu lolos atau enggak gitu. Nah, mungkin saya bisa menyarankan teman-teman bisa menggunakan passing grade atau batasan nilai dari tahun lalu, kemudian coba bandingkan dengan nilai yang didapatkan teman-teman pada saat praktis gitu. Jadi bisa seenggaknya ada gambaran kira-kira aku kurangnya di bagian tes TIU nih atau TWK nih atau di TKP-nya gitu. Nah, coba untuk kalau saya dulu belajar berbagai jenis soal baik untuk TIU atau TWK atau TKP. Kalau TIU kan ada deret angka, geometri, gambar dan lain sebagainya. Teman-teman tuh ulik semua jenis soalnya. Jadi paling enggak kita punya pengalaman gitu. Dan coba simulasikan disimulasikan dengan waktu yang ditentukan. Misal TIU berapa menit, TKP berapa menit batasnya. Kalau misal kita diberikan 90 menit untuk 100 soal, berapa ya? Lupa aku ya. 90 menit untuk 100 soal, berarti teman-teman 90 menit ya. Teman-teman udah Terbaru 100. Gimana Mbak? 2021 PAN RB-nya kalau nggak salah 100 sekarang. Ya. Ya, 100 Oh soal. iya, ada perubahan ya. 100 menit. Oh, 100 menit. 100 menit, 100 soal. Berarti bisa tuh Nggak tahu berapa soal. Oh gitu. Soal dia bilangnya 100 menit, soal dan keterangan lebih lanjut menyusul gitu di PAN RB-nya. Nanti coba dihitung kira-kira dibagi ya. Kalau misal 100 soal 100 menit berarti paling enggak satu soal 1 menit. Tapi kalau misal TWK nih bacaannya panjang atau TKP bacaannya panjang karena dia harus ada pemahaman gitu ya. Berarti ada jenis soal yang kira-kira waktunya dikurangi. Misal di TIU teman-teman punya kelebihan dalam hal berhitung gitu ya. Bisa menghitung angka dalam waktu cepat gitu. Berarti mungkin teman-teman bisa mendahulukan untuk mengerjakan TIU dulu supaya waktu yang tersisa nanti bisa difokuskan untuk TWK atau TKP gitu karena bacaannya panjang-panjang gitu. Harus dipahami. Nah, seperti saya merekomendasikan untuk teman-teman mungkin bisa melakukan simulasi soal supaya tahu nih user interface yang kira-kira nanti waktu pada saat mengerjakan itu seperti apa. Mungkin bisa melakukan simulasi tes tadi saya udah catat nih di cat.bkn.go.id/simulasi nanti, atau teman-teman coba googling aja simulasi CAT BKN, nanti langsung dia di pilihan pertamanya supaya teman-teman tahu bagaimana cara memilih jawaban, menyimpan jawaban, submit jawaban gitu. Jadi tahu nih nanti kayak gimana gitu. Nah, kalau memungkinkan mungkin teman-teman bisa belajar dari buku soal latihan CPNS yang sudah ada kunci jawabannya, juga ada
penjelasannya. Tapi kalau misalnya aku nggak suka belajar melalui textbook gitu, ya soft file aja nggak apa-apa di secara online gitu, itu pilihan teman-teman. Nah, untuk TWK gimana cara belajarnya? Karena emang banyak sekali materinya ya, dari sejarah Indonesia, undang-undang, ngafalin pasal. Panjang-panjang juga. Bener. Kalau saya sendiri nggak bisa ngafalin sih dulu. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat gambaran secara secara umumnya. Misalnya setelah ada peristiwa proklamasi 17 Agustus, kira-kira peristiwa besar apa ya yang terjadi? Kemudian dipelopori siapa ya, diketuai siapa ya, atau misal amandemen ada berapa kali ya? Ada berapa kali amandemen terhadap UUD 1945, kemudian di amandemen pertama apa aja yang dirubah, amandemen kedua apa aja yang dirubah. Nah, seperti itu. Jadi gambaran umum aja mungkin bisa yang dipelajari oleh teman-teman. Atau kalau misal nggak mau belajar materi langsung langsung terjun ke soal juga nggak apa-apa. Nanti langsung baca ke penjelasannya gitu. Jadi sekalian ngerjain, sekalian belajar penjelasan. Kemudian yang TKP ini, kalau zaman saya juga agak tricky yang saya bilang tadi ya. Jangan Teman kita, Mbak. teman saya sama pakai Jebakannya banyak ya. benar. Jadi kayak TKP ini, aku kalau nggak lulus TKP berarti akhlak aku buruk. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau menurut teman saya yang psikologi, nggak ada jawaban yang salah di dalam TKP. Karena ini adalah karakteristik masing-masing orang gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Lalu kenapa kita nggak lolos passing grade? Pertanyaan kan seperti itu ya. Nah, kenapa harus ada passing grade? Mungkin itu adalah gimana ya? Harapan dari instansi, pengennya tuh nanti pegawainya seperti apa. Nah, disitulah tugas kita menempatkan diri, bagaimana cara saya untuk bisa sesuai dengan harapan instansi itu, atau coba menempatkan diri sebagai orang recruiter gitu, maksudnya sebagai orang yang merekrut orang. Kita pengennya tuh pegawai yang seperti apa? Pegawai yang bagus kan, maksudnya baik, bagus, sopan, fast learner gitu misalnya, teamworknya bagus. Nah, coba kita tempatkan pada posisi sebagai instansi atau recruiter, dan pengennya pegawai yang seperti apa. Nah, pegawai yang seperti apa itu yang nantinya kita coba kita tempatkan diri di sebagai pegawai tersebut gitu. Jadi semoga kalau misalnya kita tahu harapan instansi seperti apa, dapat nilai TKP yang juga tinggi gitu, sehingga bisa mencapai atau bahkan melampaui passing grade. Dan yang terakhir adalah catat materi yang penting supaya nggak mudah lupa gitu. Take note, jangan kalau misalnya tadi TWK misalnya, materi yang penting yang kira-kira akan keluar ya dicatat aja, karena kalau menurut saya ilmu tuh akan lebih long lasting kalau misalnya kita pernah mencatat, kita lebih inget gitu. Jadi kalau misalnya siapa tahu nanti keluar bisa membantu teman-teman. Itu Mbak Hesih menurut saya tips dan triknya. Yang penting tuh belajar sih sebenarnya. Paling nggak sehari sejam lah. Luar biasa Mbak, saya kayak mendengarkan ya benar real orang BKN nih yang ngomong gitu, luar biasa banget. Penjelasannya komprehensif banget. Ini kalau waktu kita panjang harusnya bisa dikulik lebih jauh nih. Cuman karena waktu kita terbatas ya Instagram Live, jadi saya juga nggak bisa terlalu mengorek lebih jauh gitu ya hal-hal yang bisa kita dalamin gitu. Kita langsung ke pertanyaan yang lain aja gitu, supaya bisa menjawab pertanyaannya teman-teman ya, ke Mbak Kesa gitu. Ada nggak sih Mbak di tahap seleksi wawancara tips triknya gitu supaya kita bisa membuat interviewer itu percaya bahwa kitalah orang yang mereka cari gitu? Kalau wawancara itu dari kita itu aja udah dinilai. Bener ya Mbak? Kekurangan pakaian, kita masuk ketok pintu, kalau misalnya belum disuruh duduk ya, kalau misalnya nggak disuruh tanya aja, mohon izin Bapak Ibu saya boleh duduk gitu. Kalau misalnya belum, oh iya kan gitu. Mungkin itu mereka juga ngetes gitu, mau inisiatif atau enggak gitu. Cuma emang biasanya langsung duduk. Kalau misalnya nggak langsung disuruh duduk ya udah jangan duduk dulu, kayak gitu aja, sesimpel itu aja diperhatikan gitu. Terus kunci lainnya kalau menurut saya adalah jujur sama jujur aja, nggak usah yang ngada-ngada, nggak usah yang kita tuh seolah kita tuh pengen lebih baik gitu loh. Nggak apa-apa, jujur aja, jujur apa adanya. Kalau misalnya sebelumnya itu kita disuruh isi aplikasi atau misalnya ada form dulu, misalnya disuruh isi daftar riwayat hidup atau apa. Nah, nanti biasanya
yang ditanyakan itu nggak jauh-jauh dari isian kita kayak gitu. Gitu sih. Jadi karena ketahuan kan nanti kita kan kalau misalnya kita ngada-ngada nih kita kadang lupa apa yang kita tulis gitu. Tapi sebenarnya sedangkan yang interviewer yang wawancara tuh tahu nih apa ini nggak sama, nggak sinkron kayak gitu. Itu sih kalau buku yang itu adalah jujur pokoknya. Terus juga ya itu ada tadi dijaga, jadi kita ketuk pintu, mohon izin Bapak Ibu diusahakan dulu, kalau dulu ya jawab seperlunya kayak gitu. Terus juga pastiin menguasai apa yang kita tulis, kalau misalnya sebelumnya itu ditulis kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk apa ya CPNS sebelum wawancara pastiin kita tuh udah belajar nih visi misi organisasi, mungkin nanti ada berapa deputi atau berapa dirjen, terus selamat posisi ini nih, posisi kayak waktu itu udah saya ngelamanya di analis perencanaan. Nah tuh baca tuh porsinya analis perencanaan itu apa, kira-kira yang dikerjain bagaimana, terus apa ya relevan nggak sama pendidikan kita dahulu atau misalnya yang udah kerja sama background pekerjaan kita dulu kayak gitu. Terus yang lain mungkin yang alasannya kenapa siap nggak ditugasin di seluruh Indonesia ya gitu. Banget kalau misalnya udah mau wawancara ya itulah dipersiapin aja. Tapi yang paling penting tadi adalah jujur. Soalnya kalau misalnya kita udah bohong ya mungkin pengen menjilat kayak gitu ya dalam tanda kutip ya, atau menjual diri kita lebih tinggi daripada standar kita seharusnya kayak gitu, itu nanti akan mempersulit kita juga karena orang kan udah expect-nya oh ya misalnya kayak ditanyain kamu bisa ini nggak Microsoft database nggak, kita karena pengen kelihatan ini dan nggak mungkin disuruh langsung kan ya aja gitu, ternyata udah kayak gitu di bagian yang Microsoft Access gitu yang untuk database kan ternyata kita nggak bisa, kita juga yang susah kayak gitu. Ya sama tunjukkan kalau kita tuh mau belajar meskipun mungkin kita sebenarnya udah bekerja atau masih fresh graduate yang nggak punya pengalaman apa-apa, tunjukin kalau kita memang semangat untuk belajar. Sepakat banget Mbak Kesah. Jadi harus jujur ya, apalagi di tahap wawancara itu kita bakal berhadapan dengan psikolog juga ya. Yang menurut saya juga kalau menghadapi psikolog itu agak sulit juga sih untuk berbohong ya. Kalau saya pribadi ya nggak bisa bohong juga gitu. Apa yang mau ditutup-tutupin gitu kalau sama psikolog ya. Ini menarik banget sih bahasannya. Kalau di tahapan wawancara ini gitu, yang akan menginterview kita itu siapa aja sih? Boleh mungkin ke Mbak Kesa gitu ya, biar selesai gitu jawaban tentang interview ini gitu. Biasanya sih kalau nggak pejabat eselon 1, eselon 2. Jadi kalau pejabat eselon 1 itu selevel deputi atau dirjen, kalau eselon 2 itu selevel direktur atau apa ya kalau di kementerian gede ya? Ya direktur ya. Kepala biro mungkin, kepala pusat. Ya direktur biro untuk tapi ada yang di eselon 3 sih. Jadi jarang yang sampai ke eselon 4 atau staf biasa yang wawancara, pasti pejabatnya. Kalau misalnya kalau online kayak gini kan kemungkinan besar di interview sama eselon 1 eselon 2-nya lebih besar. Karena kan enggak benar. Wah, lumayan. Lebih enak sih kalau sama di wawancara menteri gitu kan mantap, langsung direkrut jadi iya, staf khusus sama menterinya ya. Langsung jadi staf khusus gitu loh. Bener. Berarti poinnya itu bisa jadi interviewnya tuh ya calon atasan kita atau calon pimpinan kita ya, user ya, dan juga psikolog ya, biasanya unsur-unsur yang menginterview kita gitu. Jadi teman-teman di sini harus bersiap diri nih kalau misalkan lolos ke tahap wawancara. Oke, kita ke bahasan selanjutnya nih. Kita ke Mbak Ara. Kalau Mbak Ara sendiri, kan tadi katanya bukan fresh graduate nih. Kalau misalkan mendaftarnya itu ketika udah bekerja ya Mbak ya? Iya. Udah berapa tahun lulus gitu. Kalau dari Mbak Ara sendiri ada nggak tips gitu? Gimana sih kita bisa menyeimbangkan, membagi waktu gitu antara bekerja dan sebentar lagi juga mau ikut seleksi CPNS gitu? Terima kasih Besi. Ada nggak manajemen waktunya? Iya, jadi antara materi manajemen waktu atau kultum nih. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi kalau satunya buat
not to myself gitu ya, kalau samanya buat dari ini versi Ara, kalau tadi Mbak Rahma selalu bilang versi Mbak Rahma gitu ya, ini versi Ara, jadi kayak tergantung teman-teman sukanya apa sih gitu. Yang penting yang pertama sih ini dulu sih, ketahui dulu sih sebenarnya teman-teman tuh tipe belajar sukanya yang apa. Kan tiap-tiap orang punya ritme biologisnya sendiri ya. Ada yang tiap habis subuh jadi ngantuk, ada yang jam 1 pagi jadi bisa belajar gitu kan. Ada yang belajarnya harus yang, nah itu teman-teman yang paling tahu, teman-teman paling sukanya yang mana. Terus teman-teman tipe yang kayak gimana, kalau sama teman-teman tipe yang auditori misal, boleh banget loh direkam gitu kan, bisa mau ngafalin undang-undang, rekam aja suaranya sendiri sambil nyuci piring, sambil didengerin gitu kan, asik ya. Ketemu orang gitu kan, karena ketika ketemu orang terus ngobrol gitu, ada aktivitas yang dilakukan, dia akan lebih gampang inget gitu kan. Kalau semuanya itu ngomongin optimalisasi belajar gitu. Jadi kalau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya jalani aja dengan normal, tapi lebih ke itu sih Mbak Hesi kalau dari aku ya. Gimana cara teman-teman itu bisa efektif efisien ketika belajarnya. Kayak misal nih kalau samanya teman-teman tipe-tipe mau di Awiunda yang kalau samanya sehari nggak belajar pusing gitu kan. Nah, boleh banget nih buat bawa buku kemana-mana gitu. Itu juga nggak masalah. Dan tadi aku ngeliat ada pertanyaan, ada sedikit tambahan, nggak apa-apa ya Mbak Hesi dari aku. Tadi ada dari Nina. Silakan siapa Mbak Isa aja. Dari Nina tuh ada Saya tanya, lagi memilih. siap, lagi nanya gitu kan, salah satunya tips buat ngafalin Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi kalau ya mungkin aku ngomong karena emang dulu aku anak LCC 4 Pilar ya, mungkin di sini juga ada anak LCC 4 Pilar waktu SMA. Sebenarnya ngafalin Saya undang-undang. juga. Oh iya, halo, aku Mantap. perwakilan Jawa Yakin Tengah. ya ini, Pak. Dan itu mempermudah banget. Jadi sebenarnya hafalin Undang-Undang Dasar tuh asik teman-teman. Jadi Undang-Undang Dasar itu dia ada polanya gitu. Pola pertama itu pasti dia bab dulu kan. Nah, bab itu diturunin. Pasal pertama itu biasanya dia akan ngejelasin tentang lembaganya gitu. Misal MPR. Pasti ayat pertamanya itu biasanya ngejelasin tentang MPR itu terdiri dari apa gitu. Dipilihnya gimana. Nah, baru ke bawah dan seterusnya. Jadi kalau ngomongin Undang-Undang Dasar sebenarnya itu tuh ada polanya dan itu asik gitu. Apa perlu nanti Mbak Hesi buka kelas ya? Mbak Hesi tapi yang itu bukan aku. Jadi Kayaknya sebenarnya satu jam ini kayak nggak Wah, cukup. siap, Ini siap, Nggak cukup kayak ya. obrolan kita Jadi makin seru nih bahasannya. Oh jadi iya nih gitu Mbak Ara, teman-teman. Mbak Kesa, Mbak Rahma. Udah ada pertanyaan juga nih yang masuk nih. Dari Mbak Aryani ya. Mau tanya dong Kak, misalkan nih udah last minute nih, terus kita pengen cap cip cup pilih jawaban gitu, pakai metode peluang. Nah, ini worth it nggak ya kira-kira gitu? Mengingat kalau salah itu katanya -1 gitu. Mungkin dari teman-teman yang mau menjawab, kayaknya -1. Ya mungkin orang BKN kali ya, Mbak Rama ya bisa memberikan pencerahan gitu. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman. Waktu aku dulu kayaknya nggak ada minusnya ya. Atau yang sekarang Gak ada ada? minus ya, setahu aku juga nggak ada kayaknya ya. Gak ada, Ini gak ada. coba Tahu. aku lagi searching juga, jadi penasaran -1. Kayaknya nggak ada minusnya sih. Baru dengar juga sih. Iya, Saya Minimal mau share Kayaknya nggak ada minus. setahu aku nilainya apa namanya nggak minus karena cuma yang benar kali 5 yang ini 0 gitu. Kenapa aku nggak tahu maksudnya gimana ya? Karena misal yang TU dulu tuh nilainya tuh genap-genap gitu loh. Kalau misalnya nggak 110 atau 105, nggak ada yang misal TEU 103, itu nilainya nggak ada yang kayak gitu. Berarti kan memang tidak ada pengurangan nilai. Begitupun juga untuk TWK. Nah, beda halnya dengan TKP. Kalau TKP kan emang skornya dari 1 sampai dengan 5 ya, maksudnya ada skornya sehingga nilainya tuh bilangan cacah. Jadi ada yang 143 mungkin atau 147 bukan 145 atau 150 gitu. Setahu aku nggak ada nilai minusnya, tapi mungkin ada mungkin di tahun ini ya ada yang baru dan belum aku sempat baca. Nanti coba Aturan terbaru. aturan terbaru. Jadi nanti mungkin Mbak Aryani apa namanya bisa memastikan kembali. Nah, tadi pertanyaannya boleh nggak sih cap cip cup gitu? Aku Itu bukan tipe kancing yang gitu cap ya. cip cup sih, Mbak. Kumpulan. Jadi paling enggak ada dari 2 jawab, misal dari apa namanya 4 jawaban nih kita eliminasi menjadi 2 misal, tapi lebih prefer ke yang jawaban B misal, berarti pilih yang B. Kalau bisa sih jangan sampai cap cip cup kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya udah mepet banget dan memang tidak ada pengurangan nilai, ya wes nggak apa-apa.
apa namanya, asal dijawab aja karena emang nggak ada pengurangan nilai gitu. Tapi kalau misalnya ada pengurangan nilai, ya mungkin lebih baik tidak dijawab menurut aku, supaya nggak Kalau kita kurang. nggak yakin, mending nggak usah dijawab ya. Iya, Begitu tapi juga Itu isu yang menarik diangkat banget ya. nih. itu kalau misalnya ada Obrolan pengurangan ya. kita makin seru. Gimana Mbak? Obrolan kita sebenarnya udah makin seru nih ya, makin kesini. Tapi maaf banget nih teman-teman, waktunya terbatas ya kalau Instagram Live ini. Jadi kita nggak bisa membahas, mengulik dengan sangat-sangat komprehensif gitu ya. Jadi mungkin nanti kita boleh lah ya buka sesi kedua, ketiga, atau selanjutnya gitu untuk menjawab pertanyaan teman-teman di sini, karena khawatirnya ini keburu terputus gitu Instagram Live-nya. Dan bener banget, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya highlight ya terkait dengan pendaftaran ataupun saat kita ikut dalam seleksi CPNS, yang pasti itu harus banyak-banyak membaca informasi gitu dan update dengan peraturan-peraturan terbaru ya. Dan saya juga kaget sih, ternyata sekarang udah ada -1 ya, karena di tahun kita nggak ada ya. Iya. Dan jadi mungkin ada peraturan Permenpan RB yang terbaru gitu yang mengatur tentang itu. Makanya teman-teman di sini banyak baca informasi ya, utamanya peraturan Kemenpan RB ya yang terbaru gitu tentang jenis dan jumlah soal ini. Wah, menarik banget nih. Mungkin itu aja ya teman-teman ya yang bisa kita bahas di sore hari ini. Kalau mau ikut kata hati, sebenarnya pengen lanjut lagi ya Mbak Ram, Mbak Kesa, Mbak Rahma gitu. Cuman khawatirnya nanti kita keburu terputus ini koneksinya. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman merasa obrolan hari ini perlu ada kelanjutan sesi keduanya atau sesi ketiga gitu loh. Nah, teman-teman boleh kasih komentar gitu ya, atau DM Mimin lah, DM Mimin Negarawan itu Kak, bikin next session gitu, karena memang 1 jam untuk membahas tentang tips seleksi masuk CPNS itu memang nggak cukup ya waktunya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak Mbak Rahma, Mbak Kesa, Mbak Ra. Jawabannya keren-keren banget, sangat-sangat komprehensif. Saya kalau jadi peserta nyesel banget nggak ikutan. Karena zaman kita dulu kayaknya susah gitu dapat informasi yang kayak Susah gini. banget. Iya sih Mbak Kesa, Mbak Rahma, Mbak. Benar. Dan ini Negarawan gitu, menyediakan platformnya gitu. Kita menyediakan program-program yang kayak gini gitu. Jadi harus dimanfaatin oleh teman-teman gitu. Mungkin itu aja dari saya. Saya ingin ngucapin makasih yang sebanyak-banyaknya nih buat teman-teman yang udah gabung. Nantikan program-program kita selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya pastinya, dan selalu ikuti Negarawan ya. Jadi bisa update program-program terbaru kita di Instagramnya Negarawan. Oke. Terima kasih semuanya Mbak Rahma. Oh iya, Makasih, Mbak, Mbak. tadi Semoga kayaknya ada sehat. pertanyaan yang belum terjawab. Maaf, Mbak. Ini ada pertanyaan yang belum Gimana? terjawab. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa DM Negarawan untuk didistribusikan ke kita bertiga gitu. Kalau misalnya Iya, bisa. mungkin bisa kita jawab di story ya ntar. Iya. Di story atau Atau karena ini mepet banget waktunya, kurang banyak ya waktunya gitu. ya. Oke. Udah hampir 1 jam ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Pokoknya ada saran dan masukan silakan disampaikan. Teman-teman semua sehat-sehat ya. Semoga tetap produktif di masa PPKM ini. Amin. Oke. Makasih juga Mbak Hesi, Mbak Ara. Happy weekend all. Happy weekend. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nanti kami share di IGTV ya teman-teman. Nanti bisa ditonton ulang.